sekolah dari SMKN 1 Saleh. Sekolahnya bayar? Bayar untuk uang gedung. Hah? Uang gedung. SMK negeri? Hah? Infak. SMK negeri? Iya. Oh, oke. Infaknya berapa? Setiap naik kelas beda. Ya, kamu berapa terakhir? 300. Bener ya? Ini ciri-ciri kepala sekolah baru ini masalah karo gubernur. Ini kreativitasnya sekolah. Sudah kita larang, tidak boleh ada pungutan ngeyel. Oh, ini bukan pungutan Pak Gubernur, infak. Saya pastikan itu nanti saya suruh kembalikan itu. Kalau enggak, kepala sekolahnya aja yang Terima kasih Pak. suruh berhenti jadi kepala sekolah. Gua dapat video tadi dari tetangga gua. Komentar dia nih, wih keren ya, seumpama nih Ganjar jadi presiden. Pasti pungli-pungli di sekolah-sekolah tuh pasti hilang lah gitu kata dia. Emang Ganjar Pranowo nggak main-main soal berantas pungli. Terutama pungli di lingkungan pendidikan. Kalau ketahuan ada pejabat yang pungli, langsung disikat sama Ganjar, dicopot. Kabarnya, kepala SMKN 1 Saleh, Rembang, yang disebut di video tadi juga langsung dicopot sama Ganjar. Lagian, bisa-bisanya pungli berkedok infak. Apa nggak takut sama emak-emak? Makanya banyak yang bilang kalau Ganjar jadi presiden, pungli pasti N. Tapi lebih dari itu, dan nggak banyak orang tahu, Ganjar tuh punya segudang inovasi di bidang pendidikan pas mimpin Jawa Tengah. Apa aja? Yuk kita bahas. Halo dulur, gue Ahsan. Halo dulur, gue Ahsan. Selamat datang lagi di Think Tank. Kalau bicara program pendidikan, orang mungkin nganggep Anies Baswedan paling visioner dibanding dua bakal capres lainnya, Ganjar dan Prabowo. Wajar, karena brandingnya Anies selama ini emang si paling ngerti pendidikan. Ternyata, setelah gue telisik lebih dalam, langkah-langkah Ganjar memajukan pendidikan selama jadi gubernur di Jawa Tengah itu paten banget. Bahkan bisa gue bilang lebih visioner kok dari Anies. Kalau kita tengok lagi ke belakang, selama 5 tahun mimpin Jakarta, program pendidikan yang paling bisa dibanggain atau seenggaknya yang paling sering dibanggain Anies ya Kartu Jakarta Pintar Plus alias KJP Plus. Itu pun sebenarnya nggak murni ide Anies sih. Kayak yang dia bilang sendiri, program KJP Plus adalah pengembangan dari program KJP-nya Jokowi. Alias Anies ini cuma tukang ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Sebaliknya, Ganjar yang kerap dipandang sebelah mata soal ide memajukan pendidikan, justru punya segudang program visioner yang udah terbukti sukses. Ganjar terbukti berhasil jalanin program pendidikan gratis di Jawa Tengah. Sejak 2020, Ganjar tuh ngelarang seluruh sekolah menengah atas di Jawa Tengah mungut bayaran SPP. Bahkan nih, Ganjar juga gratisin sekolah luar biasa alias SLB. Sebuah langkah yang menurut gua maju banget buat ngasih akses pendidikan yang setara ke penyandang disabilitas. Di saat harus kita akui bahwa diskriminasi emang masih banyak ke penyandang disabilitas. Bisa dibilang juga, Ganjar tuh udah jauh-jauh banget lebih maju ketika bicara kesetaraan dan keberpihakan soal pendidikan di negeri ini. Nggak cuman dari kacamata ekonomi aja, kayak yang selama ini dilakuin Anies. Tapi dalam kacamata lainnya, kacamata keberagaman kondisi masyarakat. Di era digital ini, inovasi emang lebih mudah dilakuin. Ganjar pun tampaknya menyadari hal itu ketika dia bikin sekolah virtual di SMAN 1 Kemusu Boyolali dan SMAN 3 Brebes. Konsepnya sih sederhana. Para peserta didik bisa belajar secara virtual, jadi waktunya lebih fleksibel. Manfaatnya yang luar biasa, soalnya bikin para pelajar yang nyambi bekerja buat bantu keluarga itu nggak dilematis lagi. Mereka nggak perlu bingung milih antara harus bekerja atau sekolah. Jadi pendidikan bisa tetap jalan, angka putus sekolah pun bisa ditekan, dan kebutuhan ekonomi tetap aman. Dua program pendidikan Ganjar lainnya yang menurut gue keren adalah dia membangun sekolah di blank spot dan membentuk program gubernur mengajar.
Selama menjabat, Ganjar udah bangun banyak sekolah di wilayah tertinggal alias blank spot yang nggak punya fasilitas pendidikan. Salah tiganya adalah SMAN Tawangmangu di Karanganyar, SMKN Lumbir di Banyumas, serta SMKN Pangentan di Banjarnegara. Kalau Anies belakangan nih baru usul bakalan bikin sekolah di daerah terpencil kalau dia jadi presiden, yang kata dia buat atasin sengkarut penerimaan peserta didik baru alias PPDB, ya Ganjar udah ngelakuin kan tadi. Gue jadi curiga. Jangan-jangan beneran dulu tuh Anies dicopot dari Mendikbud ya karena nggak bisa kerja, cuman gagasan aja. Kalau gubernur mengajar, bahkan udah dilakuin Ganjar dari 2013 lalu. Lewat program ini, Ganjar mengajari langsung para siswa kayak tentang pengetahuan politik, anti korupsi, dan anti radikalisme. Itu beda banget sama Anies yang dulu sebenarnya sempet terkenal karena gerakan Indonesia Mengajar. Pas jadi gubernur malah cenderung nggak kelihatan tuh dia ngajar. Apa dia berhenti yang ngajar? Dari sini seenggaknya kita bisa bedain lah siapa calon yang jualan pendidikan cuman demi jabatan atau yang bener-bener fokus ngembangin pendidikan. Pendidikan adalah kunci buat kemajuan bangsa. Ketika negara banyak mencetak generasi terdidik, kemajuan udah pasti di tangan. Apalagi sekarang Indonesia itu kan lagi nikmatin bonus demografi. Makin penting banget buat memperhatikan pendidikan. Biar generasi muda yang berjibun jumlahnya ini benar-benar bisa jadi motor kemajuan dan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Untuk itu, satu-satunya jalan ya pastiin negeri ini beneran dipimpin sama presiden yang fokus ngembangin pendidikan. Bukan cuman yang jualan pendidikan demi dapat jabatan, tapi praktiknya 0%. Emang DP rumah bos, nggak takut dimarahin mak-mak. Bye.